Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu dah. Engkau? Weh, tambahin situ weh. Alhamdulillah. Nanti arahkan aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ah, sakit. Wa la Sini aja. hawla wa Weh. la quwwata illa billah. Belakang tu kan? Ah ya, belakang tu itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat. Hari ini kita masih dapat berkumpul dan berhimpun di Masjid Fathul Jannatul Firdaus dalam rangka melaksanakan salat Aidil Adha 1445 Hijriah. Salawat dan salam kita haturkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Semoga kita semua yang hadir selalu diberi nikmat dan syafaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, pendiri Yayasan Islam Al-Akbar Buya Haji Ahmad Roni dan Umi Hajah Firdaus Haroyan, yang sama-sama kita muliakan pengawas Yayasan Islam Al-Akbar orang tua kita Umi Hajah Mahyani Royan. Kemudian yang kami muliakan orang tua kita Bapak Haji Tengku Anwar Yukla, dan yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Faruqi Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andus Haji Imran Effendi Hasibuan MA, sekaligus insyaallah akan menjadi khatib pada salat Idul Adha tahun ini. Selanjutnya yang kami muliakan imam kita Al-Mukarram Ustaz Yazid Umar Nasib Tuan SPI, dan kemudian kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Khair Al-Mabruri. Yang kami hormati Kepala SMP dan SMK, seluruh majelis guru dan tenaga kependidikan Pondok Pesantren Al-Faruqi. Yang kami hormati orang tua santriwati SMP, SMK, Pondok Pesantren Al-Faruqi, dan tentu yang kami muliakan juga seluruh masyarakat Desa Kuali, Kualu, Kecamatan Kambang, Kabupaten Kampar, dan santriwati Pondok Pesantren Al-Faruqi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di pagi yang cerah ini, sama-sama kita bertakbir, sama-sama kita meramaikan hari raya besar Islam sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan anak-anaknya, istri-istrinya untuk keluar mendatangi tempat sholat Idul Adha pada tahun-tahun biasanya. Untuk itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kami menyampaikan beberapa hal pada kegiatan sholat Idul Adha tahun ini. Yang pertama, pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini memanglah ada perbedaan. Hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha dan sebahagian saudara kita dan sebahagian saudara kita melaksanakan sholat Idul Adha pada hari yang kemarin. Maka ambillah hikmah dan jadikanlah rahmat. Yang kedua, kami sampaikan bahwa perkembangan Pondok Pesantren Al-Faruqi
terkhusus penerimaan peserta didik baru atau santriwati baru tahun 2024-2025 alhamdulillah berjumlah lebih kurang 126 orang. Maka keseluruhan santriwati kita berjumlah lebih kurang 325 orang. Mudah-mudahan kita selalu berharap santriwati kita menjadi al-mar'atus salihah, wanita salihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perlu kami sampaikan pemotongan hewan kurban pada tahun ini alhamdulillah berjumlah 3 ekor kerbau dan 3 ekor kambing. Kita berharap tentunya jumlah ini akan terus semakin bertambah pada tahun yang akan datang. Jazakumullah khairan, kami ucapkan kepada seluruh peserta kurban, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami bacakan petugas pelaksanaan salat Idul Adha tahun 1445 Hijrah di Masjid Fathul Jannatul Firdaus Pondok Pesantren Al-Faruq. Adapun sebagai khatib yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Agus Haji Imron Effendi Hasibuan Imam sebagai Imam Al-Mukarram Al-Ustaz Yazid Umar Nasution SPI dan sebagai Bilal Al-Mukarram Ustaz Muhammad Khair Al-Mabruri. Alhamdulillah semuanya sudah berada di tengah-tengah kita. Yang terakhir, sebelum pelaksanaan salat Idul Adha ini kami ingatkan bahwasanya pelaksanaan salat Idul Adha adalah seperti salat-salat pada umumnya. Adapun untuk lafaz bacaan niatnya adalah usolli sunatan li Idul Adha rakaatain ma'muman lillahi ta'ala. Salat Idul Adha ini terdiri dari 2 rakaat dengan takbir tawaid, takbir tambahan. Pada rakaat pertama ada 7 takbir zawaid dan pada rakaat yang kedua ada 5 takbir zawaid atau takbir tambahan. Dan di setiap sela-sela takbir kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, di sela-sela takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya sebagaimana surat-surat lain yang 3 salat. Akhirnya kami mengundang Pondok Pesantren Al-Faruqi, mengundang seluruh jemaah untuk dapat kiranya nanti selesai salat Idul Adha ini untuk dapat sarapan atau berbuka bersama-sama di rumah panggung kita yang berada di belakang. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, sebelum salat Idul Adha ini kita laksanakan, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga pelaksanaan salat Idul Adha ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, mengingat matahari sudah semakin tinggi, mari sama-sama kita laksanakan salat Idul Adha. Bagi para jemaah yang masih berada di luar masjid untuk kiranya segera memasuki masjid. Bagi staff yang masih kosong di depan untuk dapat maju ke depan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. At-tahuna wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu sunnatul 'idil adha rahimakumullah. Tuh.
يقيموا اعتدلوا ووفروا بالرفق لروس الرفق
Kami ada Islam untuk Ibrahim. Demikian yang baik. Dari surga dengan membawa seekor sifat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian kita berdoa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pertama yang kurban di hari raya kurban dan tetapi pengganti pada hari raya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
masjid Fathu Jannatul Daud yang kita cintai. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua kembali seperti dilakukan oleh kita masing-masing dalam jalan amin ya Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan banyak berselawat kepada Allah, kita akan bahagia di dunia selama di akhirat. Kemudahan-kemudahan akan kita peroleh sejak di dunia, dan insya Allah akan mendapat syafaat ijma' pada akhirat, di mana hamba yang mestinya ahli neraka, hamba yang mestinya dimasukkan, dicampakkan ke dalam neraka, tetapi berkat syafaat dari baginda Rasulullah SAW, maka hamba dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia yang sangat kita dapatkan, dan untuk memperoleh syafaat ini kita mesti banyak berselawat. Selanjutnya hati berwasiat kepada kita semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Perintah yang wajib harus kita tunaikan, jangan sampai ada yang diabaikan, dan perintah yang sunnah juga kita laksanakan, tunaikan sedaya. Larangan yang haram jangan kita dekati, apalagi melakukannya. Seandainya terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang, begitu sadar kita harus berhenti, menyesal, berdoa, berazam dalam hati kita, tidak akan melakukannya lagi. Dan larangan yang makruh juga seandainya sedaya kita jamaah yang mulia, hamba yang paling tinggi peringkat takwa adalah orang-orang yang dalam bukan hanya melaksanakan menunaikan yang fardu yang wajib, tetapi juga berusaha melaksanakan menunaikan ibadah dalam waktu yang sama. Dia bukan hanya hati-hati untuk menjauhi yang kesalahan, tetapi dia sedaya juga menjalankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah yang mulia, hari ini kita alhamdulillah telah memberikan salat Idul Adha. Hari ini adalah hari yang membuat kita teringat kepada peristiwa-peristiwa yang sangat dalam kita baik di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu haji tawaf di Baitullah yang sudah dilaksanakan oleh para kita, nenek kita Adam alaihi salam, dan dalam kitab-kitab disampaikan bahwa Adam alaihi salam haji 7 kali dalam masa. Jemaah yang mulia, haji ibadah yang paling penting, yang menjadi rukun yang paling penting dalam haji adalah hukum yang awal, hukum pada tanggal 9 hukum. Jemaah yang mulia, hukum itu bukan hanya sekedar berhenti, bukan hanya sekedar duduk pada Allah, tetapi hukum itu adalah pengenalan hamba
terhadap Tuhan, pengenalan hamba terhadap Tuhan. Ketika kita wukuf, maka yang dilakukan adalah banyak berzikir untuk mengikis dampak-dampak yang diakibatkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan selama ini sebelum wukuf kepada Allah. Jemaah yang mulia, man arafa nafsahu arafa Allah. Siapa yang kenal terhadap dirinya, maka dia kenal Tuhan. Ini disampaikan oleh para suku ulama. Kenapa? Hakikat diri kita adalah ruh. Ruh kita itu yang menjadi hakikat diri. Namun ruh yang begitu sangat, jemaah yang mulia, sebelum ada keniscayaan, bahkan jauh sebelumnya, masih di alam arwah, Allah bertanya kepada kita semua kepada jalan kita yang sebenarnya, kepada hakikat diri kita yang sebenarnya, yaitu ruh kita masing-masing. Dan ini direkam oleh Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 173 atau 172. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Jemaah yang mulia, ruh yang suci, ruh yang belum terpengaruh oleh dunia, ruh yang belum terpengaruh oleh hawa nafsu, ruh yang terpengaruh oleh selain Allah, seperti jawab, Allah benar. Ruh kita itu adalah kita sudah buat pernyataan di hadapan Allah di alam arwah. Saya itu kami bersaksi bahwa Engkau ya Allah adalah jemaah yang mulia. Ruh kita ini adalah bagian yang terpenting dari diri kita, sehingga Adam alaihissalam ketika diciptakan di dalam surga dalam bentuk patung, belum lagi hidup, ruh belum lagi diciptakan ke dalam patung Adam, hatinya meskipun cantik tapi belum ada nilai. Tapi begitu diciptakan Allah ruh ke dalam jasad patung Adam, maka seluruh penghuni surga diperintahkan oleh Allah untuk menghormati Adam, bahkan dengan bahasa yang sangat sakral, yaitu bersujud kepada Adam. Walaupun bukan dalam arti bersujud menyembah, tapi bersujud dalam arti memuliakan. Jemaah yang ketika kita dalam rahim kita masing-masing, di dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah bahwa setelah 3 kali 40 hari, setelah 12 hari yang kita berada di dalam rahim ibu kita, maka wadafaktu fi ruhi, maka Allah menurunkan ruh kita yang itu sudah buat pernyataan sahihnya di alam arwah, ditiupkan Allah ke dalam jalan yang berada dalam rahim ibu kita masing-masing. Maka sejak itu Allah mengutus malaikat untuk menjaga ini, untuk mengawasi jangan sampai ada makhluk-makhluk lain yang mengganggu janji yang berada dalam rahim seorang ibu, karena yang mulia, karena ruh yang dulu sudah bersyahadat dengan Allah disebutkan jemaah yang mulia. Namun dalam perjalanan episode peristiwa berbagai macam hal-hal, suasana yang kita lalui ketika jasad kita bahkan ruh kita
dikendalikan oleh hawa nafsu kita, maka kita jatuh melakukan banyak kali dosa yang setiap dosa akan mengakibatkan adanya menempel hitam di kita dan semakin banyak dosa kita, maka semakin banyak bintik-bintik hitam di dalam ruhan kita, di dalam hati kita yang membuat terhijab, terlindunglah antara ruh dengan Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, ketika untuk kepada Allah, maka seorang jemaah haji, maka para jemaah haji harus banyak beristighfar, banyak berhati, melakukan sayyid tasbih, bermacam-macam zikir supaya segala hijab, segala yang menghalangi antara ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala hilang dan terbuang. Maka ketika itu Allah akan mengenalkan dirinya kepada seorang jemaah haji. Jemaah inilah yang dimaksud dengan Arafah. Oleh sebab itu maka untuk jawab itu menjadi penting. Oleh sebab itu tidak sah haji kalau seorang jemaah tidak dihukum pada Arafah pada waktunya, itu pada 9 Zulhijjah mulai terbit matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah dari Arafah maka jemaah berangkat ke Muzdalifah melalui Masjidil Haram kemudian sampai ke Mina dan di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah melakukan umrah dan dalam Allah berfirman maka mereka taat bersama di mana tidak boleh mengganti pakaian dan salah satu yang lebih afdal maka mereka akan menuju ke Baitullah. Jemaah kita sudah paham, kita semua sudah tahu bahwa Ka'bah adalah rumah Allah, rumah yang pertama kali dibangun di bumi. Bahkan Baitullah ini sudah dibangun sebelum Nabi Adam, karena sudah ada semacam rencana, sudah ada rencana Allah Subhanahu wa taala bahwa ada dan anak-anaknya akan hidup sebagai khalifah di kaum dan mereka harus datang ke Baitullah bagi yang mampu, karena sudah pasti banyak banyak kesalahan. Apabila kita tawaf di Baitullah maka insya Allah dosa yang turun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah kembali lagi ke Mina untuk berada di Mina, bermalam di Mina semalaman 3 malam atau 4 malam kalau itu malam 10 Zulhijjah semalam. Di Mina ini mengingatkan kita kepada satu peristiwa penting, karena yang dilakukan oleh jemaah haji yang paling utama adalah melakukan umrah, umrah dan umrah. Dan ini mengingatkan kita kepada satu peristiwa yang sangat penting, yang sebelum Al-Quran diturunkan. Peristiwa ini juga dicatat oleh kitab-kitab sama, walaupun nanti akhirnya kitab-kitab Taurat sendiri diselesaikan oleh ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama bersama. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah pulang dari Mesir dan dihadiahkan oleh raja Mesir seorang anak gadis yang sangat cantik dari kalangan raja. Walaupun nanti orang Yahudi mengatakan bahwa itu adalah hak dan hak,
Tapi banyak juga ulama yang menjelaskan bahwa ini bukanlah bahaya, tapi wanita terlihat yang memiliki etika, moral, kalau boleh dikatakan akhlak. Tapi saya kalau itu bukan benar-benar. Tapi adalah wanita anak gadis yang sangat baik etikanya, yang sangat cantik dan termasuk dari sahabat belajar dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim karena mereka sangat hormat kepada Nabi Ibrahim dan sayang kepada Sarah, dan mereka tahu bahwa Ibrahim sering meninggalkan Sarah untuk berdakwah. Maka supaya ada teman Sarah, maka Raja Kipti menghadiahkan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim dan Sarah, bahkan khususnya kepada Sarah supaya ada jemaah bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli min sholihin, Tuhan anugerahkanlah bagiku anak soleh. Dan ini yang mana dalam sehari, dalam sujud, dalam zikir, dalam berbagai kesempatan, di berbagai tempat, dan selalu seruannya terdengar oleh kita, dan beliau juga terharu dan sedih. Kenapa? Karena suaminya sudah 80 tahun usianya, belum ada di anak-anak putra yang akan melanjutkan risalah kenabian. Siti Sarah terpanggil, maka beliau pun menyarankan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar dengan harapan mudah-mudahan nanti ada anak, dan itu juga akan menjadi anak berkata ini dan itu pada tahun ketiga maka Siti Hajar dan melahirkan. Namun setelah melahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail yang masih bayi, membawa dari Palestina ke satu tempat yang tandus, yang tidak ada penghuninya, karena jemaah yang mulia kawasan itu meskipun belum pernah dihuni oleh masyarakat ramai, tapi sudah tertinggal, terutama ketika terjadinya banjir di seluruh dunia pada zaman Nabi, sehingga hampir tidak ada bekas-bekas dari sampah kecuali karena Allah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim bahwa itulah dia tentang sampah Baitullah yang dibangun oleh para malaikat yang dijaga untuk tetap tawaf bertawaf bagi jemaah yang singkat ceritanya. Maka beberapa hari setelah beberapa hari Nabi Ibrahim pun berkata, saya akan kembali ke Palestina. Bisa kita bayangkan di tempat yang tandus, yang tidak ada siapapun, lalu Siti Hajar bertanya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Bisa kita bayangkan bagaimana seorang ibu yang bayinya akan meninggalkan suami di tempat yang tidak ada manusia, yang ada justru binatang hewan, binatang buas. Jawab Nabi Ibrahim, benar, perintah Allah. Kalau perintah Allah pasti Allah akan melaksanakan. Jemaah Allah, Allah Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim beberapa kali mengunjungi putra Ismail dan istrinya Siti Hajar, dan pada waktu Isya Nabi Ismail alaihissalam dalam usia telah bisa, telah kuat dapat membantu orang tuanya bekerja. Menurut sebagian riwayat berusia kurang lebih 13 tahun. Ada yang mengatakan berusia kurang lebih 6-7 tahun, 6-7 tahun. Maka ketika itu di saat Nabi Ibrahim memang betul-betul berharap bahwa putranya ini, karena Nabi Ismail ini seperti disampaikan oleh Allah,
Fabasharnahu bi ghulamin halim, bahwa Ismail ini adalah seorang anak yang sabar, anak yang tabah, anak yang patuh, anak yang berakhlak mulia. Tapi dalam kunjungan kali ini Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi 3 kali, 3 malam berturut-turut. Mimpinya bahwa beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih putra. Memang bisa kita balik, tapi secara singkat baik Ibrahim maupun Ismail atau Siti Hajar semua bahkan ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal ini kepada Ismail menjawab, ya adati alana wahai abah, bahasa ucapan kesayangan, wahai abah, wahai ayah anda, if'al ma tu'mar, lakukanlah sembelihlah anda, karena itu sudah diperintahkan oleh Allah kepada ayah anda. Insya Allah ayah anda akan mendapatkan anda bersama orang-orang yang maka singkat cerita, sebelum disembelih menurut riwayat Nabi Ismail yang masih seorang remaja yang belum nabi ketika itu memohon kepada ayah anda supaya semuanya lancar. Ada 3 permintaan anda. Yang pertama, ikatlah kaki dan tangan anda berdua, supaya nanti ketika ayah anda membeli anak anda tidak bisa meronta-ronta. Nanti ayah anda akan sedih melihat anak anda. Yang kedua, asaplah parangnya dengan tajam supaya lekas putus penyembelihan, supaya anda tidak merasakan lama. Yang ketiga, ini pakaian anda dibukanya pakaian luar zaman itu. Ketika itu Ismail alaihissalam punya pakaian dan juga ada pakaian bukan pakaian luar. Ayah anda tolong sampaikan kepada mudah-mudahan menjadi kenyataan. Maka Ismail dikembalikan oleh Ibrahim di atas pelipisnya. Tentang termasuk permintaan Ismail supaya ketika menjadi agar Ibrahim memegang kepadanya. Maka Ibrahim menjalankan untuk membeli putra kesayangan, tetapi Allah yang Maha Kuasa memuji Nabi Ibrahim. Qad daktarnya, hei Ibrahim, benar-benar kau telah melaksanakan mimpi yang kau alami. Wa walina, dan Allah mengganti putra Ismail dengan seekor kuban yang sangat besar. Maka tugasnya disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya haji atau pada hari Jamaah. Tadi kami sampaikan bahwa sejarah ini ditulis oleh para ulama Yahudi dan Nasrani, dan mereka menyebutkan sejarah ini. Mereka mengatakan bahwa yang disebut adalah Ishak bin Ibrahim alaihissalam, bukan Ismail bin Ibrahim. Tapi dari surat Al-Fatihah pada ayat 101 yang hadis bacakan tadi, Fabasharnahu bi ghulamin halim, pada ayat 101. Maka karena dia sudah berdoa seperti itu,
Kan sampai kalau meninggal lagi dan kepada Ibrahim bahwa dia akan dianugerahkan seorang anak yang sangat sabar. Itu ayat yang pertama. Kemudian setelah diceritakan peristiwa pemberian kurban tadi sampai ayat 111, pada ayat 112 Allah berfirman, wa basyarnahu bi ishaq nabiyyan. Setelah terjadi kemudian itu, maka Allah menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim bahwa dia akan mendapat seorang putra lagi yang bernama Ishak, akan menjadi nabi juga bergolongan. Maka apa yang ditulis oleh ulama-ulama Yahudi dan Nasrani terbantahkan oleh ayat. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, anak saya putra anak dari dua orang yang dikorbankan, yaitu Ismail dan putra kemudian korban ini disyariatkan, dan dalam ajaran Islam ada dua pendapat. Yang pertama, hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Di antara lain pendapat Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi banyak di Turki, kemudian di Pakistan, kemudian di beberapa negara yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah, orang yang punya kelemahan yang mampu wajib berkorban. Kalau tidak berkorban akan berkorban. Pendapat yang kedua antara lain pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Menurut beliau hukumnya adalah sunnah kifayah. Jamaah yang mulia, perlu kita pahami apa sunnah kifayah. Ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Fardu kifayah antara lain menyolatkan mayit. Fardu kifayah satu orang menyolatkannya maka satu. Tapi kalau lebih banyak yang menyolatkannya lebih banyak. Bahkan kalau sampai 40 orang yang menyolatkannya, Allah itu sudah. Begitu juga dengan sunnah kifayah dalam berkorban. Di keluarga kita kalau satu orang saja yang berkorban itu sudah cukup. Artinya sudah dapat sunnah. Tapi kalau ada orang yang kaya yang mampu, bagus. Kalau satu keluarga itu lebih dari satu orang yang berkorban, karena itu supaya orang yang miliar uangnya di hutang negara, harta yang lain banyak. Masa korbannya sama orang yang gajinya 4 juta, tidak ada uang itu, malu dan tidak mungkin sama dengan Allah. Maka sunnah kifayah ini bagi orang yang kaya yang mampu bagus. Kalau yang berkorban itu misalnya satu belikan ekor sapi untuk kurban 7 orang dalam satu orang, cara ini supaya semangat mulia. Kemudian dari kurban ini seperti kita paham, kita ketahui tidak boleh berjual-belikan, tidak boleh dijual, dan orang yang petugasnya tidak boleh diberi upah, tidak boleh, khusus karena dia petugas. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, dari hewan kurban ini dapat dibagi 3, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fuqara wal masakin, wa al-amul ba'd al-faqir. Itu ayat dalam surat Al-Hajj ayat 28. Maka berikanlah orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang mampu. Orang yang sengsara mungkin rumahnya tidak ada, tinggal berpindah-pindah, tidur di tempat di bawah jembatan. Fakir, orang yang masih punya rumah, masih punya pekerjaan, masih ada penghasilan, tapi sangat kurang untuk memenuhi kehidupan. Wa'alaikum baik, dan berilah makan dari hewan kurban itu, berikanlah dari hewan kurban itu kepada orang-orang yang sengsara, kepada orang-orang fakir,
kepada orang miskin. Kemudian yang ketiga sepertiga lagi untuk masyarakat, terutama kerabat, keluarga, teman orang, teman dia. Itulah sumpah singkat kita pada hari yang mulia. Pak dulu yang besar, lama barakallahu wa aku punya kaya li wala walidayya wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وعظموا هذا اليوم يوم الأضحى رحمه الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر أخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم اغفر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم اغفر إخواننا المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر والله أكبر. والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.